Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali ke program kita Tanya Syekh. Nanti kita akan mendengarkan dan juga menyaksikan video singkat dari Syekhnya, kemudian kita terjemahkan dan juga kita jelaskan. Mari kita saksikan dan juga simak bersama. Babu ma jaa fi dhimmatillah wa dhimmati nabiyih. Al-dhimmah hiya al-ahd, ay fi ahdillah wa ahdi nabiyih. Wa al-maqsud ta'zim dhimmatillah wa ta'zim dhimmati an-nabiy. Ay التعظيم لأن خيانة العهد أو الغدر فيه نقص في التوحيد. لماذا؟ لأنه إخفار لذمة الله وذمة نبيه، وهذا نقص في التوحيد. فلذا أتى به المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى في هذا الكتاب، لأنه إذا غدر وخان العهد الذي أمره الله تبارك وتعالى أن يتمه وأن يلتزمه، فإن هذا فيه دلالة على عدم تعظيمه لله سبحانه وتعالى، يدل على عدم تعظيمه لله جل وعلا، ولذلك صار نقصا في التوحيد. وقد جاء في الحديث عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وفي زيادة عند مسلم: وإذا عاهد غدر. فهذه صفات المنافقين وليست صفات للمؤمنين، وإنما هي صفات للمنافقين. فالمؤمن ينأى بنفسه عن أن يتشبه بالمنافقين. ويقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فالإنسان إذا عاقد عقدا أو عاهد عهدا أو التزم ذمة فإنه لا يجوز له أن يخفرها ولا يجوز له أن يغدر، بل يلتزم بهذا العهد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah menyaksikan video singkat dari Syekhnya tentang ta'zim dhimmatullah, ta'zim dhimmatillah wa dhimmati nabihi sallallahu alaihi wasallam, yaitu memang mengagungkan perjanjian antara kita dengan Allah dan juga Rasulnya. Dan ini adalah yang beliau jelaskan dari kitab Tauhid yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi. Dan buku Tauhid ini adalah buku Tauhid yang agung, menjelaskan kepada kita hak Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya dan juga hak hambanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan buku ini adalah buku yang sangat masyhur dan dipenuhi dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan cara beliau menulis kitab Tauhid ini seperti metode atau cara Al-Imam Al-Bukhari. Jika kita melihat buku ini, maka akan kita melihat beliau menulis buku ini bukan dari pikirannya, namun dari ayat Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa taala, dan juga dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau banyak mengatakan wa qaulillahi ta'ala, bahkan banyak di antara nama-nama babnya dalam buku Tauhid ini beliau sebut bab qaulillahi ta'ala. Bab qaulillahi ta'ala, seperti itu banyak Dan pada hari ini Syekhnya tadi membahas bab yang ke-63 kalau tidak salah dari kitab Tauhid, bab ma jaa fi dhimmatillahi azza wa jal
bab tentang perjanjian ya, pengagungan janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga janji kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perlu kita ketahui seorang muslim yang sejati ketika beliau berjanji atau bersumpah ya, ketika beliau mengucapkan kata tauhid la ilaha illallah, tiada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang mengatakan ini dan memahami ini, dia wajib melakukan konsekuensinya ya. Dia wajib melakukan apa yang terdapat dari makna la ilaha illallah. Dan di antaranya adalah mengagungkan janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga janji kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersama dan berusahalah kalian menjadi orang-orang yang jujur ya, shadiqin, jujur. Jujur ketika mengatakan sesuatu, jujur ketika mengucapkan ya, jujur ketika mempraktekkan sesuatu, kita harus jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi beliau menjelaskan ya, ada beberapa hadis beliau jelaskan. Yang pertama beliau mengatakan seorang muslim itu bukanlah seorang yang munafik. Ketika berjanji dia akan tepati, dia akan laksanakan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ayatul munafiq thalath. Ya. Tanda-tanda atau ciri-ciri seorang munafik itu ada 3 kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menyebutkan 3 di sini bukan berarti hanya ada 3 tanda-tandanya, bahkan lebih dari 3. Namun dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 3 saja, yaitu idza haddatsa kadzab. Ketika dia berucap, berkata-kata, dia berdusta ya. Berdusta. Jadi seorang muslim harus menafikan sifat ini dari dirinya. Berdusta ini. Memang ada beberapa keadaan ya, kita dibolehkan untuk berdusta. Salah satunya seorang suami dibolehkan dia berdusta kepada istrinya untuk menyenangkan hati istrinya, seperti itu. Seperti ketika istrinya menghidangkan makanan, makanannya umpamanya asin sekali atau kurang enak, ketika istrinya menanya bagaimana rasa makanan tersebut, dia katakan alhamdulillah, enak umpamanya, untuk menyenangkan hati istrinya. Dan juga dalam medan peperangan umpamanya, musuh kita menanya kita tentang kekuatan kita umpamanya, kita berbohong dibolehkan. Umpamanya kita ditangkap, ditanya kita tentang pasukan kaum muslimin, bagaimana jumlah mereka, kekuatan mereka, kita berbohong dibolehkan seperti itu. Namun di luar hal-hal yang dibolehkan, tidak dibolehkan bagi kita untuk berdusta, berbohong. Karena ini adalah sifat seorang munafik, berdusta. Maka pernah suatu saat Nabi Muhammad SAW ditanya, yaznil muslim, dan hadis ini memang lumayan panjang ya. Apakah seorang muslim itu berzina? Ya, mencuri? Kata Rasulullah, iya. Ketika ditanya, apakah seorang muslim itu berdusta? Maka Rasulullah SAW mengatakan tidak. Karena seorang muslim itu dia harus berusaha menghindari sifat dusta ini dari dirinya. Karena ini adalah salah satu sifat orang-orang munafik. Kemudian Rasulullah mengatakan wa idza wa'ada akhlaf. Dan apabila dia berjanji, dia mengingkari ya. Dia mengingkari. Inilah yang sesuai dengan bab yang dibaca atau dijelaskan oleh syekhnya tadi. Ketika kita berjanji ya, baik kepada manusia dan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita harus menepatinya, jangan mengingkarinya. Maknanya apa jika perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala? Ketika kita mengucapkan sebagaimana kita katakan tadi kalimatut tauhid, la ilaha illallah, maka kita ada perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bertakwa ya. Senantiasa melakukan kebaikan, melakukan ketaatan, menghindari keburukan dan juga maksiat
terutama maksiat yang terbesar, yaitu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita niatkan di dalam hati kita, ya, ketika kita mengucapkan syahadat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, usahakan terhindar dari maksiat dan juga dosa. Kita dekatkan diri kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita berusaha melakukan ibadah kita itu sesuai dengan tuntunan dan juga ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sejatinya Rasulullah lah yang membawa syariat ini, membawa risalah yang indah ini kepada kita, kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita taat kepada Allah dan juga taat kepada Rasulnya, karena ini adalah perjanjian kita, ya, ketika mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan wa idza tumina khana. Dan apabila dia dipercaya, ya, atau dia diberi amanah, dia berkhianat. Jadi seorang muslim ketika dia diberikan suatu amanah, kepercayaan, dia harus betul-betul melaksanakan, ya, kepercayaan orang itu, menjaganya, jangan mengkhianatinya. Seperti seorang umpamanya diberikan amanah untuk melakukan suatu pekerjaan, ya, atau dia diberikan amanah suatu pangkat dalam instansi negara, umpamanya bagian manajemen atau bagian keuangan umpamanya. Dia betul-betul laksanakan itu. Dia tidak mencuri uang negara, dia tidak mencuri uang rakyat, ya, tidak memotong hak-hak manusia seperti itu. Dia memang lakukan seperti itu. Dia menjalankan tugasnya, tidak mengambil harta orang, ya. Karena memang itu kalau sudah ditetapkan oleh negara harta ini untuk seseorang, maka harus diberikan semua. Harus diberikan semua. Jadi kita harus menjalankan amanah itu. Karena masalah amanah ini harus betul-betul diperhatikan. Bayangkan harta yang kecil, ya, jika kita ambil dan itu bukan hak kita, itu akan menyebabkan pelakunya, ya, masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis yang lain, ya, ada tambahan wa idza khasama fajara, sebagaimana beliau sampaikan dalam hadis tadi, dan hadis ini diriwayatkan oleh As-Syaikhan, ya, Al-Imam Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. Wa idza khasama fajar. Dan ketika beliau ada perselisihan, ya, ada pertengkaran, maka dia berbuat kezaliman, berbuat zalim. Berbuat zalim ini adalah hal yang memang langsung Allah Subhanahu wa taala haramkan bagi dirinya untuk berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Maka Allah mengatakan faja'altuhu bainakum muharrama, maka saya menjadikan kezaliman itu haram bagi kalian, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis kursi. Karena berbuat zalim ini perbuatan yang melampaui batas. Kita tidak boleh menzalimi saudara kita, menzalimi tetangga kita, menzalimi orang lain, menzalimi sahabat kita, menzalimi tetangga kita. Semua tidak boleh kita zalimi. Dan zalim ini memiliki tingkatan-tingkatan, ya. Dan kezaliman yang paling tinggi adalah menzalimi hak Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana itu? Menzalimi hak Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan kesyirikan. Berbuat syirik berarti kita menzalimi hak Allah Subhanahu wa taala. Hak Allah Subhanahu wa taala yang harus kita lakukan adalah kita menyembahnya, ya. Hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, tidak menjadikan tandingan-tandingan, ya. Tidak menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala syuraka. Karena ketika seseorang membandingkan ataupun menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah berbuat syirik. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak ampuni dosa syirik besar, ya, sampai pelakunya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam bab ini, ya, bab yang sangat agung sebetulnya, dan penjelasannya tentunya sangat panjang, namun kita hanya membahas sedikit dari
video syekhnya tadi, secara singkat, ta'zim zimmatullah ya. Ketika seseorang tidak melaksanakan perjanjian antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, maka berkuranglah nilai tauhid dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang melakukan dosa, melakukan maksiat ya, walaupun maksiat yang dilakukan itu bukan kesyirikan, namun mengurangi nilai tauhid dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke segmen kedua. Kita mendengarkan dulu ya sama-sama video singkat dari syekhnya, kemudian nanti kita jelaskan dan juga kita terjemahkan. Naam. هل يجوز للأب أن يأخذ من ذهب بناته كلما احتاج؟ تقول أقصد بناته المتزوجات، سواء متزوجات أو غير متزوجات. نعم ورد الحديث أنت ومالك لأبيك، ولكن هذا الحديث أول شيء يعني مختلف في صحته، مختلف في صحة هذا الحديث، والأقرب والعلم عند الله تبارك وتعالى أنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم له طرق كثيرة، ولكن الظاهر أنه لا يثبت. هذا واحد. الأمر الثاني، لو قلنا إنه ثابت هذا الحديث، قال أهل العلم يقيد هذا الحديث، ليس على إطلاقه، وإنما هو مقيد. أنت ومالك لأبيك بشرط أن لا يأخذ الأب من مال ابنه بدون حاجة، ابنه أو بنته، لا يأخذ إلا لحاجة. هذا واحد. اثنين، أن يأخذ بقدر حاجته، لا يأخذ زيادة عن الحاجة. ثلاثة، أن لا يضر بولده، إذا كان هذا الولد يعني في ناس مسؤول عنهم يصرف عليهم، زوجة وأولاد أو عبيد أو كذا، ما يضره بحيث أنه يأخذ أمواله والولد طيب كيف يصرف على زوجتي وأولادي؟ وصرفه عليهم واجب، فألا يعني يضره بما يصرفه على غيره. الشرط الرابع وهو أن يعيد له هذا المال، يأخذه على سبيل القرض لا على سبيل التملك. إذا صار عنده، إذا صار عنده يعيد له هذا المال، لا يأخذه انتهى الأمر. خامسا، أن لا يأخذه منه ليعطيه غيره، يعني يأخذ من مال ولده يتجمل فيه بالناس، يعطي هذا ويعطي هذا ويعطي هذا، أو يأخذ منه ليعطي أخاه أو كذا، لا، يأخذ لحاجته هو لا لحاجة غيره. عند ذلك يجوز له أن يأخذ من مال ولده. أما على الإطلاق بعضهم يأخذها أنت ومالك لأبيك ويعبث بمال ولده، خاصة البعض يكون ولده مثلا معاقا أو مجنونا أو صغيرا لا يستطيع أن يتصرف في ماله، وهو علم أنه مسؤول عنه، على طول يأخذ من هذه الأموال ولا يكتب ولا يسجل كم أخذ منه. هذا لا يجوز بهذه الطريقة، لأن كل إنسان له ذمة خاصة به. الزوجة لها مال، ذمة خاصة بها، الزوج له كذلك، الأولاد ذكورا كانوا أو إناثا، الأب الأم هكذا. فإذا ليس على إطلاقه أن يأخذ من مال أنت ومالك لأبيك ويؤذي ولده بهذا. حتى إن البعض مثلا إذا توظف ولده أو ابنه أو ابنته، أخذ على ظهره قرضا مثلا، بحكم أنت توظفت خلاص يلا أعطني قرض 70,000 أو 60,000 أو 50,000، ليش؟ بس أبي فلوس. لا، ما يعطيه، ولا يجوز الأب أن يأخذ هذا القرض أو يأخذ من ابنته مثلا أو كذا. وهذا حاصل للأسف، أن البعض يأتي لولدي من توظف قال يلا خذ قرض وعطني إياه. طيب شنو حاجتك القرض؟ مالك شغل، أنا أبوك، عطني فلوس. كل هذا لا يجوز، كل هذا لا يجوز، وهذا من تسلط الآباء على الأبناء، والله المستعان. Sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah mendengarkan dan menyaksikan sama-sama video singkat tentang syekhnya tentang hadis ya, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yang menjelaskan anta wa maluka li abika. Engkau dan juga hartamu adalah milik bapakmu ya, milik orang tuamu, seperti itu. Beliau tadi menjelaskan ya, menjawab pertanyaan dari seseorang, bagaimana hukumnya orang tua mengambil harta anaknya seperti itu, dengan secara paksa ataupun dengan baik, seperti itu ya. Maka beliau jelaskan tentang hadis ini, maksudnya penanya juga tadi menanyakan hadis ini. Beliau katakan hadis ini adalah terdapat perselisihan di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan hadis ini adalah hadis yang lemah, dan ada juga yang mengatakan hadis ini adalah hadis yang sahih. Hukum secara asal dan yang paling kuat di antara pendapat para ulama, tidak dibenarkan ya bagi orang tua mengambil harta anaknya tanpa seizinnya, seperti itu. Ini pendapat beliau tadi. Namun beliau juga jelaskan, kita anggap hadis ini adalah hadis yang sahih ya. Kita anggap hadis ini hadis yang sahih, maka dikatakan para ulama, jadi tidak secara mutlak ya, orang tua dibolehkan mengambil harta anaknya, tidak secara mutlak. Ada syarat-syarat dan juga ketentuan-ketentuan yang sudah dijelaskan. Jadi ketentuan atau syarat yang pertama yang beliau katakan tadi, la ya'khud illa bihajah. Jadi orang tua tidak dibolehkan mengambil harta anaknya ya, harta anaknya, kecuali memang dia membutuhkan. Dia membutuhkan. Umpamanya dia adalah orang yang miskin dan dia tidak mendapatkan makanan atau apa yang membuat dia kenyang, seperti itu. Maka ketika anaknya tidak ada, umpamanya dia datang ke rumahnya, dia dapat makanan, dia makan, seperti itu. Atau dia melihat uang, dia ambil kemudian dia beli makanan, seperti itu. Maka jika kasusnya seperti ini, maka dibolehkan bagi orang tua untuk mengambilnya karena memang dia butuh. Kalau dia tidak ambil itu, bisa akan menimbulkan masalah yang besar ya. Masalah yang besar seperti dia bisa sakit keras ya, atau bahkan bisa meninggal dunia jika dia tidak makan. Ini syarat yang pertama, memang harus membutuhkan. Kemudian syarat yang kedua, la ya'khud aktsar min hajatihi. Dia tidak boleh ya mengambil lebih dari kebutuhannya. Lebih dari kebutuhan. Umpamanya dia hanya butuh untuk makan umpamanya ya. Maka dia ambil lebih dari itu umpamanya. Diambil uangnya untuk makan, kita anggaplah 20.000 atau 30.000 ya untuk makan. Namun diambil 1 juta atau 500.000 seperti itu, maka ini tidak dibenarkan. Jadi yang dibolehkan adalah dengan jumlah yang dia butuhkan, tidak boleh lebih dari itu. Jika lebih dari itu, maka itu masuk kepada kezaliman ya. Bahkan ada yang mengatakan itu masuk ke dalam bab pencurian, seperti itu. Kemudian syarat yang ketiga, alla yudhirruhu waladah. Dengan dia mengambil harta itu tidak membuat mudarat bagi anaknya. Maksudnya tidak membuat mudarat adalah tidak menjadi dia tidak membuat anaknya itu kesusahan. Sebagaimana kita ketahui, seorang bapa umpamanya memiliki anak dan anak ini sudah menikah dan sudah punya anak. Tentunya dia memiliki tanggungan, istri, anak ya, kalau ada pembantu kata beliau tadi, bahkan kalau ada budak, dia wajib menafkahi ini semua ya. Kemudian orang tuanya datang mengambil harta. Mengambil harta itu sehingga memudaratkan anaknya. Sehingga dia tidak bisa menafkahi istrinya, menafkahi anaknya, menafkahi pembantu-pembantunya, seperti menafkahi budaknya, seperti itu. Karena memang seseorang diwajibkan bagi dia untuk menafkahi istrinya. Jadi menafkahi istri ya. Jadi baik itu pakaian, makanan, tempat tinggal ya. Begitu juga anak. Makanan, pakaian, tempat tinggal dan juga nafkah-nafkah yang lain seperti uang makan,
uang sekolah, uang pendidikan ya, dia nafkahi ya. Ketika bapaknya mengambil harta ini dan anaknya tidak sanggup lagi menafkahi keluarganya, itu maka tidak dibenarkan bagi orang tua mengambil harta seperti ini. Seharusnya orang tua itu adalah dia melihat ke depan yang baik untuk anaknya dan juga keluarga anaknya seperti itu. Namun seorang anak juga dituntut ya untuk melihat keadaan orang tuanya. Jangan dia biarkan orang tuanya itu makan tidak makan, minum tidak minum, padahal dia kenyang, ya. Padahal dia kenyang dan mampu membantu orang tuanya. Tidak dibenarkan juga seperti ini. Jangan kita biarkan orang tua kita yang mengambil harta kita karena memang dia butuh. Jadi seorang anak juga harus melihat itu. Dia yang memberikan. Jangan sempat orang tuanya mengambil sendiri karena memang orang tuanya itu sangat butuh sekali. Jadi jadilah anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Karena berbakti kepada kedua orang tua adalah bab besar dalam ibadah. Karena keridhaan Allah Subhanahu wa taala berada pada keridhaan kedua orang tua. Jadi ketika orang tua kita ridho kepada kita, ini merupakan jalan ya. Jalan cepat Allah Subhanahu wa taala akan ridho kepada kita. Kemudian syarat yang keempat ya, an yu'idal mal idza kana qardan. Jadi seorang bapak itu juga harus mengembalikan harta itu jika dia mengambil harta itu dari anaknya itu sebagai pinjaman ya. Jika akadnya pinjaman maka harus dibalikkan. Tidak hanya untuk bapak saja, siapa saja ya yang berhutang kepada kita dengan akad berhutang itu wajib dia mengembalikannya. Karena harta itu adalah harta pemilik harta tadi. Walaupun memang sejatinya sudah dikasihkan kepada kita, dipinjamkan, itu wajib dikembalikan jika kita mampu ya. Kemudian syarat yang kelima, an la ya'khudh wa yu'tiyahu an-nas. Artinya jangan dia mengambil harta anaknya itu untuk berpoya-poya ya. Dia ambil harta anaknya, kemudian dengan niat dia berikan kepada orang lain agar orang lain memuji dia ya. Memuji dia, dikatakan dia orang yang dermawan, orang yang baik, atau agar derajatnya tinggi di mata orang, seperti itu dia memiliki harta yang sangat banyak. Jika kasusnya seperti ini maka tidak dibolehkan. Maka beliau tadi menjelaskan jika syarat yang 5 ini telah dipenuhi ya, maka dibolehkan bagi seorang bapak mengambil harta dari anaknya. Ya, dengan syarat yang 5 ini sudah dia lakukan ini semua maka boleh ya. Jadi diambil untuk makan dan kebutuhan sehari-hari dibolehkan. Namun perlu kita ingatkan kembali, seorang anak yang baik, seorang anak yang sejati, dia tidak membiarkan orang tuanya mengambil hartanya ya, mengambil hartanya karena memang butuh sekali seperti itu. Jadi apa yang harus dilakukan seorang anak? Dia yang melihat orang tuanya, apa kebutuhan orang tuanya, dia tanya. Ataupun tidak dia tanya, dia bantu ya. Dia bantu secara materi dan juga secara sembako dia berikan kepada orang tuanya seperti itu. Orang tua itu sejatinya mayoritas orang tua dia tidak akan mau secara akal ya, dia tidak akan mau mengambil harta anaknya kecuali memang dia butuh. Kecuali memang dia butuh. Jadi perhatikanlah orang tua ya. Jadi saya wasiatkan kepada seluruh kaum muslimin, perhatikanlah orang tua masing-masing, lihat kebutuhan mereka. Jika bisa kita bantu secara materi, kita bantu. Kita naikkan derajat mereka. Kita bantu mereka. Kita tanya apakah kebutuhan mereka bulan ini atau apa hal-hal yang bisa kita bantu seperti itu. Jangan biarkan orang tua kita itu meminta-minta di jalanan, bahkan mengambil harta kita tanpa sepengetahuan kita karena memang dia butuh sekali. Karena Allah Subhanahu wa taala banyak menjelaskan kepada kita dalam Al-Qur'an tentang berbakti kepada kedua orang tua. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah." Allah memerintahkan agar kalian tidak menyembah ya,
kecuali Allah Subhanahu wa taala, wa bil walidaini ihsana, dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Setelah Allah menjelaskan hak Allah yaitu beribadah, mentauhidkan Allah, setelah itu Allah menyebutkan hak manusia yaitu hak kita yang harus kita laksanakan, kita tunaikan kepada kedua orang tua kita untuk berbakti, melakukan kebaikan. Dan Allah menyebutkan di sini wabil walidaini ihsana. Allah sebutkan ihsana dengan dalam konteks nakirah umum ya. Jadi segala kebaikan harus kita lakukan kepada kedua orang tua kita. Bukan hanya untuk kebaikan dunia saja, kebaikan akhirat kita perhatikan ya. Kita arahkan orang tua kita untuk senantiasa ibadah, salat, bersedekah, dan juga urusan dunia mereka juga kita perhatikan. Naam. Sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali ke program Tanya Syekh. Dalam segmen ketiga ini kita saksikan dulu video Syekhnya, kemudian nanti kita terjemahkan. Naam. نصيحة لطالبة علم تهمل زوجها وبيتها وأولادها لطلبها العلم الشرعي وزوجها متضرر. والله هذه مشكلة. أنا أعرف رجلا يعني طلق زوجته لانشغالها بالعلم، طلق زوجته لانشغالها بالعلم، يقول لا تعطيني حقي، لا تنتبه لي، لا كذا، 24 ساعة طالع الكتب، تقرأ الكتب، أدخل البيت تقرأ الكتب، كذا، تدرس بالليل، أنام هي تدرس، كذا. ما يجوز هذا. حتى الرجل أيضا لا يجوز له ذلك، لابد أعطي كل ذي حق حقه. لما دخل سلمان الفارسي رضي الله عنه على أبي الدرداء رضي الله عنه، استضافه في بيته، فرأى زوجته متبذلة قبل الحجاب، هذا يعني غير مهتمة بنفسها، فقال ألا تهتمين بنفسك ولزوجك؟ قالت إن أخاك لا حاجة له بذلك، يصلي بالليل ويصوم بالنهار، يعني مو منتبه لي، ما أنا متحملة، ليس له شيء. فسكت سلمان. فلما جاء أبو الدرداء بالطعام لسلمان قدم له الطعام، ضيف عنده، قدم له الطعام، قال كل معي، قال صائم، قال لا أريد أن أكل حتى تأكل معي، قال أنا صائم، قال أفطر، أنا ضيف عندك، أكل معي. فأكل معه، أفطر. فلما جاء الليل قام أبو الدرداء يصلي، فقال له سلمان نم، قال أريد أن أصلي، قال نم. ايش هالضيف هذا؟ قال نم. فنام أبو الدرداء، ثم قام ليصلي فقال له نم، يعني بعد ساعة أو شيء، قال نم. فنام أبو الدرداء، ثم قام آخر الليل ليصلي، فقام سلمان وصلى معه. فلما أصبح أتي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو الدرداء يا رسول الله جاءني سلمان وأجبرني على الفطر ومنعني من قيام الليل وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان، إن لأهلك عليك حقا، وإن لزورك يعني ضيفك، وإن لزورك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. فالرجل يجب عليه أن يعطي زوجته حقها، لا ينشغل كله طلب علم ودروس ورايح مع الشباب وراجع مع الشباب ودرس وجاي من درس ورايح درس، ولا دخل البيت فتح الكتاب ولا يدري عن أهله، غلط. فما بالك إذا كان هذا من المرأة، يعني لا يصلح هذا أبدا. فعلى الرجل أن يتقي الله في زوجته، وعلى الزوجة أن تتقي الله في زوجها. Sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah menyaksikan tadi video singkat tentang menjelaskan ya dari pertanyaan seseorang yang bertanya kepada beliau tentang bagaimana hukum seseorang menceraikan istrinya yang sibuk menuntut ilmu sehingga istrinya itu tidak bisa memberikan hak suaminya seperti itu. Kemudian beliau jelaskan bahwasanya tidak dibenarkan ya bagi seorang istri
ataupun seorang suami meninggalkan hak-hak istrinya dengan alasan menuntut ilmu seperti itu. Walaupun kita ketahui menuntut ilmu agama itu adalah suatu yang sangat agung, bahkan diwajibkan ya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilm fardhatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim ya, baik yang laki-laki ataupun perempuan. Kemudian kita tidak dibenarkan dengan alasan menuntut ilmu ini tidak menunaikan hak-hak orang lain terhadap diri kita, terkhusus hak suami umpamanya. Istri memiliki hak yang sangat besar ya. Suami memiliki hak yang sangat besar yang harus ditunaikan istri. Begitu juga sebaliknya. Begitu juga sebaliknya. Jadi beliau katakan tadi, saya kenal seseorang, dia menceraikan istrinya yang sibuk menuntut ilmu. Dia katakan, saya pulang ke rumah, dia baca buku. Saya mau tidur malam, dia juga masih baca buku seperti itu. Jadi apapun aktivitas saya di rumah, dia tidak mau tahu, dia hanya fokus membaca bukunya, mengembangkan ilmu pengetahuannya seperti itu. Maka jika kondisinya seperti ini dan keadaannya seperti ini, maka tidak dibolehkan. Bukan berarti kita melarang menuntut ilmu. Jadi kita manage lah, kita aturlah waktu kita untuk menuntut ilmu, kemudian kita atur waktu kita untuk suami umpamanya jika perempuan ya, dan suami dia atur waktunya untuk istrinya seperti itu dan juga untuk anak-anaknya. Dan beliau jelaskan ya kasus yang terjadi pada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antara Salman Al-Farisi dan juga Abu Ad-Darda. Kita ketahui ketika para sahabat hijrah ke Madinah ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan para sahabat tersebut. Dan disebutkan dalam Sahih Muslim, hadisnya lumayan panjang ya. Akhan Nabi sallallahu alaihi wasallam baina Salman wa Abi Darda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan Salman Al-Farisi dan juga Abu Darda ya. Jadi mereka berdua dipersahabatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fazara Salman Abu Darda. Maka suatu hari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu menziarahi Abu Darda ke rumahnya. Fara'a Ummu Darda mutabazzilah. Maka Salman Al-Farisi heran melihat istrinya Abu Darda mutabazzilah, istilahnya tidak memperhatikan hak-hak suaminya seperti itu. Maksudnya tidak memperhatikan bukan karena dia tidak mau, karena memang kondisinya sebagaimana nanti akan kita katakan. Dia tidak memperhatikan penampilannya seperti itu juga ya. Seorang istri tadi tidak memperhatikan penampilannya di rumah suaminya seperti itu. Faqala laha ma sya'nuk? Salman Al-Farisi mengatakan, ada apa denganmu? Maksudnya ada apa dengan istri Abu Darda tadi? Qalat akhuka Abu Darda laysa lahu haja fid dunya. Maka dia menjawab, saudaramu Abu Darda dia tidak memiliki kebutuhan tentang dunia ini. Maksudnya tadi Abu Salman Al-Farisi menanyakan kepada dia, kenapa istilahnya dia tidak berhias atau tidak betul-betul memperhatikan hak suaminya seperti itu. Maka dia katakan, saudaramu Abu Darda tidak membutuhkan urusan-urusan dunia. Faja Abu Darda fasana lahu ta'aman. Kemudian tidak lama dari itu Abu Darda menyiapkan makanan untuk Salman ya, Salman Al-Farisi. Faqala kul. Maka Abu Darda mengatakan kepada Salman Al-Farisi, makanlah makanan ini. Faqala kul. Qala fa inni sha'im ya. Maksudnya yang mengatakan makanlah makanan ini juga Salman kepada Abu Darda. Setelah dibuatkan tadi makanan, maka Salman Al-Farisi minta agar makan sama-sama. Maka Salman mengatakan kul kepada Abu Darda, fa inni sha'im ya. Fa inni sha'im, saya puasa, kata Abu Darda. Kemudian Salman Al-Farisi mengatakan, ma ana bi akil hatta ta'kul. Saya tidak akan makan makanan ini sampai engkau makan, ya.
sampai engkau makan. Berarti kita ketahui dari sini ya, bahwasanya Abu Darda itu puasanya adalah puasa sunnah. Puasa sunnah bukan puasa wajib. Kalau puasa wajib, tidak boleh seorang muslim mengatakan seperti ini kepada sahabatnya. Qala fa'akala, maka Abu Darda pun makan. Maka para ulama mengatakan, jika puasa sunnah ada tamu kita ya, kita dibolehkan untuk membatalkannya. Karena menjamu tamu itu wajib, sedangkan puasa sunnah adalah sunnah, maka dibolehkan kita membatalkan puasa kita itu dan makan bersama tamu. Kemudian, falamma kana al-lail dhahabu Darda yaqum. Ketika datang malam, Abu Darda melakukan salat malam. Sebagaimana kita ketahui, Salman masih menginap di rumah Abu Darda. Abu Darda berdiri untuk melakukan salat malam. Maka qal nam fanam. Maka Salman Al-Farisi mengatakan kepada Abu Darda, tidurlah. Maka Abu Darda pun tidur. Thumma dhahaba yaqum. Kemudian setelah tidur sebentar, dia mau salat lagi. Mau salat lagi. Salman Al-Farisi mengatakan, nam, tidur. Maka dia tidur kembali. Falamma kana min akhiril lail qala Salman. Kemudian ketika sudah akhir malam, maka Salman mengatakan, qumil an. Maka sekarang salatlah. Fa shallaya fa qala lahu Salman. Maka keduanya pun salat, kemudian Salman mengatakan, inna li rabbika 'alaika haqq. Sesungguhnya Allah itu memiliki hak yang harus kita tunaikan. Wa li nafsika 'alaika haqq, dan juga tubuhmu ini memiliki hak yang harus ditunaikan, dilaksanakan. Sebagaimana kita ketahui hak Allah Subhanahu wa taala, kita mentauhidkannya, beribadah hanya kepadanya, salat kepadanya. Kemudian hak tubuh kita ini juga harus kita berikan haknya, seperti tidur, makan, minum, harus kita berikan. Kemudian wali ahlika 'alaika haq, dan juga keluargamu juga memiliki hak. Istri, anak-anak memiliki hak. Jangan karena kesibukan kita dengan hal-hal ibadah, kita tinggalkan hak-hak ini. Ya, hak keluarga kita tinggalkan, hak badan kita tinggalkan. Fa'ati kulli dhi haqqin haqqah. Maka berikanlah setiap hak itu terhadap haknya. Jadi maknanya apa? Jadi setiap sesuatu itu memiliki hak, maka kita tunaikan. Ya. Jadi Abu Darda ini sebagaimana Salman lihat tadi, dia telah menyepelekan atau mungkin tidak menunaikan hak istrinya. Makanya istrinya tadi tidak berhias dan juga tidak memperhatikan penampilannya seperti itu. Kemudian fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Abu Darda pun datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadukan hal ini. Karena dia melihat ini adalah suatu kesalahan. Dia mau salat malam disuruh tidur ya. Dia mau puasa disuruh makan sama Salman. Kemudian mau salat malam lagi disuruh tidur. Namun ketika di akhir lail baru diperintahkan untuk salat seperti itu. Fadzakara dzalika lahu, maka Abu Darda pun menceritakan ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, sadaqa Salman. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sadaqa Salman. Salman benar yang dia lakukan itu. Jadi ketika kita sudah menikah ya, beda halnya ketika lajang ya. Ya. Kalau kita sudah menikah, kita perhatikan hak istri kita ya. Jangan semua malam kita gunakan untuk sholat ya. Siang hari kita gunakan untuk puasa seperti itu. Jadi hak-hak istri, hak anak itu tidak terpenuhi. Walaupun memang hak Allah Subhanahu wa taala sudah kita penuhi, namun ini perlu kita perhatikan. Sebagaimana dikatakan oleh Salman tadi, Allah memiliki hak yang harus kita tunaikan. Dan tubuh kita ini juga memiliki hak yang harus kita tunaikan. Dan juga keluarga kita, anak kita memiliki hak yang harus kita laksanakan. Jadi intinya adalah jika kasus yang seperti ini dia mau menceraikan istrinya yang menyibukkan diri dengan menuntut ilmu agama, secara hukum itu dibolehkan ya. Namun yang afdal tetap dia nasihati istrinya. Tetap dia nasihati istrinya. Karena semakin tinggi ilmu agama seseorang, dia seharusnya harus memperhatikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala dan juga hak orang lain. Dan di antara hak orang lain adalah hak suaminya.
Tidak mungkin seorang yang menuntut ilmu agama dan dia paham itu meninggalkan hak suaminya, apalagi seorang istri. Sebagaimana kita ketahui hak suami itu sangat besar yang harus ditunaikan oleh seorang istri. Rasulullah mengatakan kalau seandainya saya boleh menyuruh manusia sujud kepada manusia, maka saya akan perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya seperti itu. Ya. Jadi ini adalah seorang istri. Dan juga seorang suami tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan bagi dia menyebutkan dirinya untuk menuntut ilmu agama sehingga menyepelekan atau meninggalkan hak-hak keluarganya juga tidak boleh. Dan juga dibolehkan bagi istri minta khulu, ya, minta cerai kepada suami yang tidak menafkahi mereka dan juga tidak memperhatikan hak-hak mereka seperti itu. Dibolehkan. Namun tetap yang lebih afdal itu harus tetap dikomunikasikan dengan komunikasi yang baik, ya. Seorang suami dan istri harus tetap komunikasi tiap hari dengan komunikasi yang baik, bagaimana agar hubungan keluarga mereka itu tetap baik, ya, dengan hubungan yang sakinah, mawaddah dan juga warahmah, sehingga mereka juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan hidup, anak-anak yang berkah, keluarga yang berkah, dan dengan itu Allah Subhanahu wa taala masukkan mereka semua ke surga Allah Subhanahu wa taala. Naam. Sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah mendengarkan tadi, ya, ulasan singkat dari video syekhnya dan juga sudah kita jelaskan secara singkat juga. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk kita di dunia dan juga di akhirat. Kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua dimudahkan, ya, dan juga minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa kita, atas segala kelakuan-kelakuan kita. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.